Segala puji syukur bagi Tuhan, anugerahnya, kasihnya, Dia bisa lagi memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan firman Tuhan saat ini. Dan terima kasih buat Bapak Gembala, Bapak Ketua Jemaat, semua pelayan, semua jemaat yang ada, yang mempercayakan saya untuk membawakan kebenaran firman Tuhan saat ini. Dan sesuai dengan tema GKOI Pusat, tema kita hari ini bicara tentang akhir hidup orang percaya. Dan tema ini kedengarannya enak sekali didengar. Ini manis didengar, tetapi isinya sangat keras. Amin. Kita mau terima firman Tuhan yang keras hari ini. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua di sini adalah orang-orang yang punya kerohanian yang hebat, sehingga tidak membedakan firman Tuhan, entahkah dia lembut atau keras, tetap diterima. Amin. Saatnya kita ini akan mendengarkan firman Tuhan yang keras. Jangan cuma marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Banyak yang amin. Tetapi ketika firman Tuhan keras datang, tidak ada yang berkata amin. Dan tidak berlama-lama saudara, saya undang kita berdiri. Kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam Filipi 3 ayat 10 sampai dengan 21. Kemudian disambung dengan Mazmur 90 ayat 12. Filipi 3 ayat 10 mulai. Berbunyi seperti ini. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Terus lanjut dalam Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang akhir hidup orang percaya, sebenarnya ini tentang pilihan kita orang-orang percaya. Ada dua pilihan yang dicatat oleh Alkitab. Yang pertama, pintu yang sesat, jalan yang sempit. Ini menuju kepada jalan kehidupan. Dan Alkitab bilang sedikit orang mendapatinya. Dan ini dimaksudkan tempat, yaitu surga yang kekal. Pilihan yang kedua, pintu yang lebar, jalan yang luas, ini menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ini adalah berbicara tentang neraka. Saudara, perhatikan baik-baik, di sana dikatakan banyak
orang lebih memilih jalan yang lebar, pintu yang lebar, yang adalah gambaran tentang menuju ke neraka. Dan sedikit orang yang memilih jalan yang sempit, pintu yang sesat. Saudara, ini sangat mengerikan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pilihan ada di tangan kita. Amin. Sekali lagi, pilihan ada di tangan kita. Mau pilih yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Mau pilih yang mana? Surga atau neraka? Tetapi saya percaya, kita semua orang yang ada di tempat ini, saya percaya kita akan memilih nomor yang pertama. Amin. Yaitu surga yang kekal. Dan ini pintu yang sesat, jalan yang sempit. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini butuh perjuangan, butuh kekuatan ekstra. Kenapa? Karena pintu yang sesat, jalan yang sempit, sedikit orang yang mendapatinya. Saudara, ada lagu sekolah minggu, yang lagu sekolah minggu dulu bilang begini: di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, kau akan mati. Yang sempit suci, hidup yang kekal. Haleluya. Kita mau pilih mana, saudara? Mau pilih neraka atau surga? Pilihlah surga. Saya percaya kita orang yang ada di tempat ini mau pilih surga. Saudara, tinggal beberapa hari lagi kita akan merayakan Paskah, di mana Yesus menderita, Dia disalibkan, darahnya tercurah, tubuhnya hancur, bahkan Dia mati di atas kayu salib. Kenapa Dia melakukan ini? Supaya apa? Supaya setiap kita orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan surga. Amin. Saudara ingat, untuk ke sana seperti yang saya katakan tadi, butuh perjuangan yang sangat besar. Kita harus masuk melalui pintu yang sesat. Kita harus melewati jalan yang sempit. Artinya apa? Itu butuh perjuangan yang sangat besar. Jadi pertanyaan bagi kita, apa yang harus kulakukan supaya saya bisa berada di dalam kerajaan surga? Amin. Kita akan belajar bersama-sama apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya yang telah memilih poin nomor 1, yaitu surga yang kekal. Yang pertama, milikilah hati yang bijaksana dan bijaklah dalam menggunakan waktu yang ada. Mazmur 90 ayat 12 yang kita telah baca tadi bilang begini: ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh apa? Hati yang bijaksana. Apa arti hati yang bijaksana itu? Hati yang bijaksana punya arti, yaitu untuk apa? Kita mengerti kehendak Tuhan, dan bukan hanya berhenti dalam mengerti kehendak Tuhan, tetapi harus melakukannya. Amin. Itulah hati yang bijaksana. Dan perhatikan saudara, bahwa bangsa Israel pada saat mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan, mereka tidak memiliki hati yang bijaksana. Mereka tidak bijak menggunakan waktu yang ada, yang Tuhan beri pada mereka pada saat itu. Saudara perhatikan, ketika mereka menjalani hari-hari yang Tuhan sudah beri dalam hidup mereka, apa yang mereka lakukan? Hidup mereka tidak benar di hadapan Tuhan. Melawan Tuhan, melawan kebenaran, melawan otoritas pemimpin mereka pada saat itu, yaitu Musa. Mereka melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Dan inilah tanda bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki hati yang bijaksana. Tidak menggunakan waktu yang ada dengan bijak. Mereka melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Hidup dalam dosa, penyembahan berhala, persinahan, dan lain-lain.
Dan itulah sebabnya Musa sebagai hamba Tuhan berdoa, Tuhan ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dan Alkitab mencatat bahwa orang Israel yang keluar dari tanah Mesir, yang usianya 15 tahun ke atas, tidak sampai di tanah Kanaan. Tidak bisa menepati tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan pada saat itu, yaitu tanah Kanaan, tanah yang diberkati dengan luar biasa. Termasuk Musa dan Harun tidak sampai. Yang sampai hanya apa? Yosua dan Kaleb dan orang-orang yang usianya 15 tahun ke bawah ketika keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Cuma 2 saudara. Generasi yang hidup 15 tahun ke atas ketika keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan, hanya 2 orang. Sangat mengerikan. Alkitab mencatat bahwa orang Israel yang keluar dari tanah Mesir itu berjumlah 600.000. Ini cuma perkiraan saudara, belum yang anak-anak, perempuan dan lain-lain. 600.000 berarti apa? Ribuan meninggal di padang gurun. Karena apa? Tidak memiliki hati yang bijaksana. Tidak menggunakan waktu dengan bijak. Haleluya. Marilah kita umat-umat Tuhan belajar berdoa seperti Musa. Berikan kami hati yang bijaksana. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan adalah bayangan, gambaran kita sebagai orang percaya, orang yang hidup di dalam perjanjian baru, termasuk kita. Amin. Kita sedang, walaupun kita ada di dalam dunia ini, kita sedang menuju tanah perjanjian, yaitu apa? Surga yang kekal, yang Tuhan sudah janjikan bagi kehidupan kita orang percaya. Dan seperti bangsa Israel, saudara, banyak yang tidak sampai ke sana. Begitu juga dengan kita umat-umat Tuhan, sudah pasti banyak yang tidak akan sampai ke surga. Akan terjadi seperti itu. Jadi saudara, berawas-awaslah dalam hidup kita, berhati-hatilah dalam hidup kita. Ini menjadi pelajaran bagi kita untuk apa? Memiliki hati yang bijaksana, hati yang mengerti kehendak Tuhan, dan bukan hanya mengerti tetapi melakukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk menuju ke surga, tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, yaitu kita berusaha mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Filipi 3 ayat 10 sampai 11 bilang begini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Kita perlu mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Untuk apa kita mengenal? Untuk menuju kesempurnaan, diubahkan, untuk menjadi sama seperti Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Amin. Termasuk apa? Dalam penderitaannya, dalam kematiannya. Kita harus seperti itu. Dosa harus dimatikan. Dosa dalam hidup kita harus dikuburkan. Supaya apa? Sama seperti Yesus bangkit dari antara orang mati, maka kita juga akan seperti itu. Amin. Kita akan dibangkitkan. Tubuh kita akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan. Haleluya, sangat luar biasa. Jadi saudara, kenallah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagaimana kita mau mengenal Yesus sedangkan kita malas datang beribadah? Bagaimana kita mau mengenal Yesus sedangkan kita malas untuk baca dan renungkan firman? Bagaimana kita mau mengenal Tuhan? Kita tidak punya waktu untuk bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Saudara, ini tidak akan terjadi. Kita tidak akan mengenal siapa Yesus itu dengan benar jika kita malas beribadah, jika kita malas membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan.
Jika kita malas berdoa, malas bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Jadi itulah sebabnya Alkitab mengajar untuk apa? Kita mengenal Tuhan secara pribadi. Sama seperti Ayub. Dia bilang begini, hanya dari kata orang saja aku mengenal tentang engkau. Tetapi sekarang mataku melihat engkau. Ada persekutuan pribadi yang indah antara Ayub dengan Tuhannya pada saat itu. Dan ini yang Tuhan mau. Kita mengenal Tuhan secara pribadi. Amin. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan yaitu lupakan apa yang ada di belakang kita dan pandanglah, fokuslah pada apa yang ada di hadapan kita. Filipi 3 ayat 13 sampai 14 bilang begini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Saudara, seringkali masa lalu kita, dosa-dosa kita di masa lalu, kelemahan-kelemahan kita, kegagalan-kegagalan kita seringkali menghambat pertumbuhan iman kita. Kenapa? Karena kita seringkali menengok ke belakang, tidak melupakan apa yang telah di belakang. Padahal Yesus telah mati di atas kayu salib. Semua kesalahan dan dosa kita Tuhan sudah ampuni. Dosa-dosa kita telah dibersihkan oleh darah Yesus. Itulah sebabnya kita umat-umat Tuhan, lupakanlah apa yang ada di belakang kita. Amin. Jangan terus apa yang ada di belakang kita menghambat pertumbuhan rohani kita, menghambat kemajuan kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Alkitab bilang, aku berlari-lari kepada tujuan. Kita dituntut untuk apa? Berlari, bukan berjalan secara rohani. Ada ungkapan dunia bilang begini, hidup ini adalah perjalanan. Itulah sebabnya berjalanlah, jangan berlari, nanti engkau cepat lelah. Tetapi Alkitab berbeda. Hidup itu harus lari, amin. Harus berjuang. Untuk apa? Berjuang, berjalan melalui jalan yang sempit. Harus masuk melalui pintu yang sesat. Harus seperti itu, kita butuh perjuangan. Itulah sebabnya Alkitab bilang berlari-lari kepada tujuan. Fokuslah pada apa yang ada di depan kita, amin. Jangan fokus pada apa yang ada di belakang. Lebih lagi kalau kita fokus pada masalah, persoalan hidup, penderitaan dan lain-lain. Jangan saudara. Fokuslah pada apa yang ada di depan. Amin. Panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Masalah boleh datang, persoalan boleh datang, pencobaan boleh datang, penderitaan boleh datang. Tetapi ketika fokus kita ada di depan, ketika mata kita tertuju pada panggilan surgawi, maka Tuhan akan membela kita. Amin. Dia akan memberi kemenangan kepada kita. Jadi tidak perlu takut persoalan, pencobaan, penderitaan, sakit, penyakit. Ada Yesus yang akan menolong kita. Amin. Dia adalah jawaban yang sesungguhnya. Percaya pada janji firman Tuhan. Fokuslah pada apa yang ada di depan. Jangan fokus pada masalah. Jangan fokus pada persoalan. Jangan fokus pada penderitaan. Fokuslah pada panggilan surgawi. Kita perlu berlari untuk menuju surga yang kekal. Yang terakhir, sadarlah bahwa kita adalah warga kerajaan surga yang hidup di dunia ini. Coba perhatikan Filipi 3 ayat 18 sampai 20 bilang begini. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Perhatikan ini ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita secara pribadi. Amin. Saudara, kalau kita sadar
bahwa kita adalah warga kerajaan surga, sudah pasti kita tidak akan menjadi seterus salib Kristus. Amin. Kita warga kerajaan surga akan menyenangkan hati Tuhan kalau kita sadar betul-betul, meskipun kita masih hidup di dunia ini, tetapi sadarilah bahwa kita adalah warga kerajaan surga. Dan warga kerajaan surga harus tampil berbeda dengan warga kerajaan duniawi ini. Amin. Harus tampil beda. Warga kerajaan surga jangan mencontohi teladan hidup orang-orang duniawi. Kita berbeda dengan mereka. Amin. Warga kerajaan surga harus tampil beda. Kalau orang dunia berbuat jahat, kita jangan seperti itu. Orang duniawi sakit hati ketika ada persoalan, ketika mereka dijatuhkan, mereka balas. Kita jangan seperti itu. Amin. Kalau orang duniawi, dia bisa membalas caci maki dengan caci maki. Kita sebagai warga kerajaan surga, jangan seperti itu. Amin. Jangan seperti itu. Harus tampil beda. Warga kerajaan surga jangan mencontohi, jangan meneladani sikap, cara hidup orang-orang duniawi. Hidup dalam kenajisan, hidup dalam hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, hidup saling menjatuhkan, dan lain-lain. Tetapi kita harus berbeda. Warga kerajaan surga harus berbeda dengan sikap, cara hidup orang-orang duniawi. Kalau orang-orang duniawi itu mereka balas jahat dengan jahat, kita jangan seperti itu. Orang-orang duniawi, mereka senang nonton video yang tidak benar melalui smartphone. Mereka suka menonton video-video porno. Kita warga kerajaan sorga jangan seperti itu. Amin. Hati-hati dengan gadget kita, saudara. Ini bisa membawa kita kepada dosa apabila kita tidak bisa menguasainya. Amin. Saudara, saya pernah bertemu dengan satu orang. Saudara, dia pada saat itu belum hamba Tuhan. Masih aktivis gereja tapi belum jadi gembala. Dia disuruh oleh seorang gembala, coba kamu kunjungi jemaat sana. Dia pergi. Saudara, jemaat itu putar apa? Video tidak senonoh, video yang tidak bagus, video yang najis, video yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ketika dia masuk, shalom Pak, shalom Bu. Kagetnya dia, saudara. Mereka menonton video yang tidak benar. Dan saudara, ketika dia masuk, keluarga ini silakan masuk Pak. Dan dia berkata begini, oh darah Yesus. Saudara, dia bukan darah Yesus yang berkuasa. Tapi dia lihat, ini dosa. Jangan seperti itu. Amin. Kuasai kehidupan kita. Jaga hidup kita. Jagalah kekudusan. Alkitab bilang, jika kita tidak hidup dalam kekudusan, kita tidak akan melihat Tuhan. Artinya apa? Kita tidak akan bertemu dengan Yesus Kristus di dalam kerajaan surga yang kekal. Haleluya. Saudara, warga kerajaan surga, marilah kita ketika beribadah ini menghormati Tuhan yang hadir di tempat ini. Amin. Saudara, kalau kita hadir di tempat ini dan sementara firman disampaikan, kita scroll media sosial, kita cuma bingung dengan medsos, Facebook, WA, Instagram dan lain-lain, kita harus bertobat. Amin. Itu cara hidup orang duniawi, bukan cara hidup warga kerajaan surga. Datang di gereja ini, mari kita fokus dengar firman Tuhan. Amin. Saudara, lebih baik ketika kita berada di ibadah seperti ini, HP kita setel ke mode pesawat supaya data tidak berjalan, sehingga kita tidak bisa melihat scroll medsos sementara ibadah. Amin, saudara. Saudara, perhatikan di dalam perjanjian lama, saat Imam Esra di zamannya, ketika Imam Esra ini, Nabi Esra ini membuka firman Tuhan, membuka Taurat untuk dibacakan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel pada saat itu dengan penghormatan yang luar biasa, mereka langsung berdiri. Selama firman Tuhan dibentangkan, selama firman Tuhan diterangkan, bangsa itu tetap berdiri di hadapan Tuhan. Kenapa? Tanda penghormatan mereka kepada Tuhan Yesus, tanda penghormatan mereka kepada Allah Sang Pencipta. Tetapi kita seringkali aneh, sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, saat datang di ibadah kita masih bingung. Ketika firman Tuhan disampaikan masih bingung.
Dengan apa? Main medsos, main media sosial, WA, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Jangan jadi seperti itu. Amin. Ketika kita ada di gereja, fokuslah untuk mendengar firman Tuhan. Jadi saudara, sadarilah bahwa kita adalah warga kerajaan sorga. Kita harus berani tampil beda, meskipun kita masih hidup di dunia ini. Tampil bedalah kita dengan orang-orang duniawi, orang-orang yang melakukan kejahatan, dengan orang-orang yang menyakiti hati Tuhan. Kita jangan seperti itu. Karena apa? Kita adalah warga kerajaan surga. Saatnya kita untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Dia rela mati bagi kita. Dia menyelamatkan hidup kita karena kasih-Nya yang sangat besar bagi kita. Harusnya kita yang dihukum, tetapi Yesus mengambil alih penghukuman itu, ditimpakan kepada dirinya karena kasih-Nya sangat besar dalam kehidupan kita. Bangkitlah, kita berlari untuk apa? Menyenangkan, memuaskan hati Tuhan yang telah mengasihi kita, yang telah menyelamatkan kita. Sehingga satu saat nanti ketika kita melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, kita akan bertemu dengan Yesus di dalam kerajaan surga. Di sana Alkitab bilang tidak ada ratap tangis dan duka cita. Tidak ada perkabungan di sana. Air mata Alkitab bilang dihapus oleh Tuhan Yesus. Segala penderitaan tidak ada di sana. Yang ada di sana adalah sukacita, damai sejahtera, ketenangan selama-lamanya. Tidak dibatasi dengan waktu. Selama-lamanya, siang dan malam, kita terus akan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi sebaliknya juga, jika kita selalu menyakiti hati Tuhan, tempat kita bukan ada di sana, tetapi tempat kita ada di nomor 2, yaitu pintu yang lebar, jalan yang luas. Di sana adalah bicara tentang neraka. Saudara, kalau sudah ada di neraka atau di surga, akan terus berada selama-lamanya. Jadi sangat mengerikan jika kita salah tempat, jika kita tidak ada di tempat yang benar, di tempat yang sesungguhnya, yaitu surga. Dengan firman Tuhan ini mengajar kita bahwa untuk menuju ke surga ada hal-hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, milikilah hati yang bijaksana, hati yang mengerti kehendak Tuhan dan mau melakukannya. Bijaklah menggunakan waktu yang ada, karena firman Tuhan bilang hari-hari ini adalah jahat. Yang kedua, berusahalah mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Supaya apa? Untuk kita diubahkan menuju kesempurnaan, menjadi seperti Yesus. Yang ketiga, kita harus melupakan apa yang ada di belakang kita, yang seringkali menghalangi kita untuk maju di dalam Yesus, untuk rohani kita berkembang. Dan yang keempat, sadarilah bahwa kita adalah warga kerajaan sorga yang masih hidup di dunia ini. Dan meskipun kita masih hidup di dunia ini, kita harus tampil berbeda dengan cara hidup orang-orang duniawi. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Dan seundang kita berdiri, kita akan naikkan pujian yang berkata, menyenangkanmu.